Halo kawan Lunas dan seluruh UMKM yang ada di Yogyakarta, selamat datang di Lunas Talks, ruang tumbuh UMKM. Dan saya Nimas, di episode kali ini kita akan ngobrol nih tentang satu hal yang sering dianggap sepele, padahal justru paling berat, yaitu keberanian untuk memulai usaha. Nah, dari hari ini kita sudah bersama Mas Bagus Aji, seorang pelaku UMKM sekaligus pendamping yang memulai usahanya dari nol. Halo Mas Aji, apa kabar hari ini? Selamat pagi Kak Nima, salam untuk kawan Lunas semua. Ya, halo kawan Lunas. Sebelum punya usaha nih, seperti sekarang sampai makaroninya udah berkembang, hal apa yang paling Mas Aji takutkan saat ingin mulai bisnis dan kenapa sih perasaan itu dulu terasa sangat kuat? Oke, jadi memang membangun bisnis, terutama UMKM, itu berarti membangun sistem dari nol, membangun bisnis dari nol. Artinya ketakutan akan kekurangan finansial atau membangun pasar yang keliru atau model bisnis yang tidak pas itu memang selalu menjadi horor ya, menjadi menghantui saya gitu ya. Tapi saya tetap optimis karena memang dulu saya di bidang profesional, saya menjadi freelance untuk data scientist dan data analis untuk beberapa perusahaan yang ada di Jogja dan di luar Jogja juga. Jadi saya tetap optimis karena memang kita harus terus bergerak untuk maju membangun bisnis sendiri dan memulai bisnis diri sendiri seperti itu Kak. Oke. Nah, kalau kita mundur sedikit nih ke masa sebelum Mas Aji memiliki usaha Makaronizi sampai sekarang, bagaimana sih kondisi hidup Mas Aji saat itu dan apa saja pikiran yang membuat Mas Aji ragu untuk memulainya? Jadi memang sebelumnya saya profesional di bidang data scientist dan data analis. Saya bekerja di beberapa perusahaan dan cukup stable, dari gaji cukup stable. Jadi ketakutan saya itu adalah ketika nanti membuat bisnis pendapatannya tidak stable gitu ya. Tapi tetap saya ingin memulai karena saya berkaca dari pengusaha-pengusaha itu memang harus memulai dari nol gitu. Jadi kita harus memulai bisnis kita sendiri, tidak usah takut, yang penting terukur. Contohnya adalah untuk melawan rasa takut itu adalah dulu waktu saya membuka makaroni itu karena saya ingin membuatkan usaha untuk putri saya. Putri saya itu senang sekali makaroni dan ternyata idenya dari situ ya. senang sama makaroni. Terus ternyata ketika teman-temannya itu juga suka gitu kan. Terus saya coba buatkan konsep makaroni yang enak, tidak terlalu mahal atau harganya terjangkau untuk anak-anak seumuran dia, remaja lah, SMP, SMA gitu kan. Terus akhirnya mulailah saya gunakan MPV atau minimum valuable produknya, yaitu di sekolahannya dia sendiri, sekolah anak saya si Z itu, makanya namanya makaroni Z ya, nama dari itu anaknya ya. Jadi kita bikin MPV dulu. Setelah MPV ternyata banyak yang beli, baru kita tingkatkan lagi. Jadi memang untuk membuat bisnis itu memang nggak harus besar dulu, tapi gunakan lingkungan sekitar dulu, kira-kira masuk nggak, cocok nggak, niche-nya apa, seperti itu. Nah, Mas Haji, pada momen apa akhirnya muncul nih keberanian untuk berkata dalam hati bahwa usaha ini harus benar-benar dimulai? Nah, walaupun masih banyak ketakutan di dalam hati Mas Haji sendiri. Yaitu ketika saya melihat anak saya dan potensi dari UMKM sendiri untuk makan ringan itu masih sangat besar. Saya coba hitung untuk Makaronizi sendiri itu ternyata marketnya untuk toko oleh-oleh dan untuk kantin-kantin di sekolahan itu cukup besar. Jadi saya mulai memberanikan diri membuat brand Makaronizi gitu. Apakah Mas Haji itu sempat ada kayak momen menyerah gitu pada saat menjalankan usaha itu? Sebenarnya kalau menyerah sih enggak ya, tapi takut kalau nanti nggak laku gimana gitu kan. Nah, kalau nanti ternyata makaroninya nggak diterima sama market gimana, itu tetap ada, tapi tetap kita melakukan trial and error ya. Ternyata kalau terlalu pedas remaja tuh nggak betul suka, tapi ada juga remaja yang dia senang yang pedas, makanya kita kasih dua varian, ada yang barbecue, ada yang balado gitu. Nah, setelah memutuskan untuk berani memulai nih, langkah pertama apa yang dilakukan dan bagaimana rasanya menjalani hari-hari awal sebagai pelaku usaha? Yaitu langkah pertama untuk membangun usaha itu saya biasanya nggak langsung all in untuk udah kita bikin yang banyak sekalian gitu, enggak. Kita mulai dari MPV dulu, istilahnya yang minimum product available dulu, terus dipasarkan.
ke lingkungan sekitar dulu yang kira-kira marketnya memang cocok untuk produk kita. Lalu setelah itu baru kita sesuaikan dengan hitung analisis sederhana aja, kita gunakan TAM. TAM itu namanya Total Addressable Market. Artinya market yang bisa kita raih yang ada di daerah kita atau lingkungan kita. Misalnya di sini saya menggunakan Jogja. Untuk pelajar SMA, SMP dan anak kampus itu totalnya saya hitung itu sekitar 1 jutaan. Lalu dari 1 juta itu kita kerucutkan lagi menjadi SAM atau Serviceable Addressable Market. Artinya dari 1 jutaan market kita itu kira-kira yang suka makaroni itu ada berapa? Menganalisis pasarnya juga ya. Seperti itu. Jadi ternyata ada sekitar 600 ribuan yang suka. Setelah kita tahu ada 600 ribuan yang suka, kita turunkan lagi, kita kerucutkan lagi menjadi SOM, Serviceable Obtainable Market. Nah, itu kita tahu persis misalnya kita dari 600 ribu itu kita masukkan 1 atau 2% aja dari 600 ribu itu, berarti itu marketnya makaroni Z. Jadi kita hitung persis, terus kira-kira kita hitung mampu nggak kita menghandle itu, baru kita jalankan gitu. Oh begitu. Nah, di perjalanan awal usaha pasti tidak semuanya berjalan mulus ya Pak. Bisa diceritakan pengalaman paling berat atau kesalahan terbesar yang pernah dialami dan bagaimana sih cara Mas Aji bangkit dari situ? Sebenarnya kalau kesalahan terbesar itu adalah ketika fokusnya terlalu pada sistem. Jadi di awal itu saya pengen sistemnya bagus, jadi semuanya produksi alurnya harus bagus, tapi agak mengabaikan sales strateginya. Jadi makaroni Z di awal itu harganya masih sekitar 15 ribuan, tapi ternyata dengan semua sistem yang tersusun rapi itu membuat ongkosnya naik. Nah, makanya terus kita efisienkan, kita sales strateginya kita ubah, kita ambil di harga 10 ribuan aja untuk market makaroni Z di kampus dan kantin-kantin sekolah. Seperti itu. Penjualannya per piece itu 10.000 ya? 10.000. Oke. Nah, sekarang setelah usaha ini berjalan, perubahan apa yang paling Mas Aji rasakan dalam hidup dibandingkan sebelum berani memulai? Dengan perubahan yang saya rasakan itu jelas sekali bahwa dulu waktu saya menjadi profesional, saya membangun bisnis untuk orang lain. Tapi setelah saya mulai dengan bisnis saya di makaroni Z ini, saya merasa bahwa saya punya daya sendiri. Saya bisa ikut mensejahterakan tetangga-tetangga saya untuk memproduksi gitu kan, untuk bantu produksi, menggoreng dan sebagainya gitu kan. Intinya saya punya daya untuk mengakomodir mereka yang dulu saya harus istilahnya membesarkan bisnis orang lain, tapi sekarang saya bisa menambah lapangan pekerjaan. Itu ya, betul sekali ya. Lalu Mas Aji ini pernah nggak sih minder atau membandingkan usaha sendiri dengan usaha orang lain, dengan kompetitor lain yang sama produknya? Kalau minder sih sebenarnya enggak, hanya ya istilahnya kita selalu mengupgrade diri dan mengupgrade market gitu ya. Istilahnya jangan sampai kita terlampau jauh kalahnya, artinya penjualannya atau salesnya jangan terlampau jauh dengan kompetitor. Cuman untuk selama ini memang kompetitornya memang masih di perusahaan-perusahaannya masih di lingkungan rumah tangga, karena belum ada perusahaan besar yang dia menghandle makaroni ya. Kebanyakan masih kentang, masih rumahan singkong, ya sekarang masih rumahan semua, jadi masih kompetitornya belum terlalu banyak. Lalu perbedaan apa yang justru membuat Mas Aji merasa lebih hidup setelah milih menjadi pelaku UMKM? Sekarang kalau jadi pelaku UMKM tuh lebih seneng, jadi istilahnya apa ya? Istilahnya tuh saya lebih bisa membaur dengan teman-teman UMKM, mendapatkan ilmu dan berbagi ilmu. Kalau dulu kan di kantor gitu ya, di kantor cuma istilahnya berangkat pulang kantor gitu kan. Kalau sekarang bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya, berbagi ilmu, itu saya lebih senang. Bertemu dengan UMKM yang lain ya. Seperti itu. Menambah wawasan juga. Betul. Nah, dalam situasi usaha yang sedang turun atau menghadapi masalah, seberapa penting sih peran fasilitator lunas menurut Mas Aji? Sangat penting sekali, karena istilahnya dengan fasilitator itu dapat membimbing kita gimana sih mengatasi keterbatasan dalam bisnis kita. Jadi kita bisa dibimbing atau diberikan pendampingan seperti itu. Jadi lebih ke pendampingannya sih yang kita butuhkan. UMKM itu lebih butuh pendampingannya dan lunas mengakomodir itu. Oh iya, karena UMKM sekarang tuh butuh praktik langsung Mas, daripada materi, teori gitu. Pendampingannya itu. Nah, terakhir nih Mas Aji, apa pesan paling yang
ingin Mas Aji sampaikan kepada kawan Lunas yang hari ini masih takut nih, masih menunggu waktu yang dirasa tepat dan belum berani untuk memulai usahanya dari nol? Oke, jadi pesan untuk kawan-kawan Lunas di sini, beranilah melangkah memulai bisnismu sendiri. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna, karena dalam bisnis itu kesempurnaan dilakukan melalui perbaikan yang terus-menerus. Lalu ketika mau berbisnis jangan langsung all in gitu ya. Wah, modalnya aku ngutang bank langsung banyak gitu kan, nggak usah gitu kan. Lakukan dulu MVP dulu, minimum viable product dulu, lalu memproduksi secara menengah dulu, baru setelah misalnya marketnya udah fit, baru kita lanjutkan seperti itu. Juga cari niche marketnya sama USP atau unique selling pointnya yang cocok untuk produknya kawan-kawan Lunas. Setelah itu baru melakukan prediksi market fit dengan menganalisis tadi TAM, SAM dan SOM, lalu baru kita memulai keseluruhan gitu. Oke, nah sekarang bisa nih dijelaskan produksi makaronizi ini di mana dan untuk pasarannya tuh di mana biar kawan Lunas ini tahu nih. Oke, jadi produksinya kita ada di daerah Sariharjo. Kita ikut Sleman ya, kita ikut dari Sleman, ikut Plut Sleman. Ya. Lalu kita ada di Sariharjo, kemudian untuk pemasarannya kita di toko oleh-oleh yang ada di Jogja udah ada, kalau nggak salah udah ada 4 toko oleh-oleh, dan di kantin-kantin di sekolah seperti itu. Untuk online-nya belum ya Mas? Online-nya belum saat ini. Iya, belum. Rencana mau masukkan ke marketplace atau? Marketplace itu soalnya sekarang saya agak ragu karena gini, biaya mereka itu semakin naik terus. Contohnya aja yang orange ya, toko orange itu biayanya udah hampir di atas 15%. Jadi saya kalau misalnya mau masukin makaroni ini, saya harus ngasih istilahnya apa ya, kayak diskon atau apa gitu kan. Nah, itu menggerus potensi profitnya. Tapi mungkin ke depan kalau memang marketnya udah mulai besar, udah pada kenal, baru kita mencoba. bisa ya baru mencoba seperti itu. Pelan-pelan gitu ya. Baik, kawan Lunas, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa takut adalah hal yang wajar di setiap awal. Keberanian bukan tentang menunggu semuanya siap, tapi tentang melangkah meski masih banyak keterbatasan. Nah, semoga cerita dari Mas Aji hari ini bisa jadi penguat bahwa suatu impian tidak harus dimulai dengan sempurna ya Mas, tapi harus dimulai dengan keberanian. Nah, kita harus mencoba konsisten ya Mas ya. Oke. Nah, sampai jumpa di Lunas Talk episode berikutnya. Salam Lunas, UMKM naik kelas.